Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hermawan Singarimbun dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses pembibitan tanaman kelapa sawit hingga proses panen. Sebelum saya menjelaskan proses tersebut, saya akan menjelaskan dulu asal-usul kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit atau Elais guinensis di Indonesia berawal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus botanicus Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Sumatera. Kelapa sawit atau Elais guinensis bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, kelapa sawit berasal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price. Masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus botanicus Amsterdam, Belanda pada tahun 1848. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tesman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di kebun raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Namun pada 15 Oktober 1989, induk pohon kelapa sawit itu mati. Tahap pertama dalam penanaman kelapa sawit. Tahap pertama disebut pembibitan pendahuluan atau pre-nursery, yaitu kecambah ditanam dengan menggunakan polybag kecil sampai bibit berumur 3 bulan. Kemudian pada tahap kedua, bibit tersebut ditanam ke pembibitan utama yang menggunakan polybag besar selama 9 bulan. Yang kedua, tahap main nursery, yaitu bibit dari pembibitan awal atau pre-nursery dipindahkan ke dalam polybag dengan ukuran 40 x 50 cm atau 40 x 60 cm setebal 0,11 mm yang berisi 15 sampai dengan 30 kg tanah lapisan atas yang diayak. Kelapa sawit adalah lahan bisnis yang sangat menggiurkan karena sering dikatakan memberikan laba dan keuntungan yang tidak sedikit bagi pengelolanya. Tapi tak banyak yang tahu bahwa untuk memulai perkebunan kelapa sawit yang berhasil haruslah memiliki beberapa tahapan penting. Apa saja tahapan dalam menanam kelapa sawit yang baik dan benar? Sebelumnya sudah dibahas dan berikut lebih rinci lagi. Yang pertama, pemilihan bibit. Yang kedua, pengecambahan benih. Yang ketiga, penyemaian. Dan yang keempat, pemeliharaan pembibitan. Mekanisme pemeliharaan bibit dalam polybag harus dengan baik agar sehat. Pemeliharaannya mencakup penyiraman, penyiangan, pengawasan, dan seleksi, serta pemupukan. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, kecuali apabila hujan lebih dari 7 sampai dengan 8 mm pada hari yang bersangkutan. Air untuk menyiram pohon muda harus bersih dan cara menyiramnya harus dengan semprotan halus agar benih dalam polybag tidak rusak dan tanah tempat tumbuhnya tidak padat. Yang kedua, penyiangan. Gulma yang tumbuh dalam polybag dan di tanah antara polybag harus dibersihkan atau disemprot dengan bioherbisida. Penyiangan gulma harus dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Pengawasan dan seleksi. Pengawasan bibit dilakukan untuk mengamati pertumbuhan bibit dan perkembangan gangguan hama dan penyakit. Benih yang tumbuh kerdil atau abnormal, berpenyakit dan mempunyai kelainan genetis harus dibuang. Tanaman yang bentuknya abnormal dibuang, yakni dengan ciri-ciri: yang pertama, benih tumbuh meninggi dan kaku. Kedua, bibit terkulai. Ketiga,
anak daun tidak membelah sempurna. Keempat, terkena penyakit. Dan yang kelima adalah anak daun tidak sempurna. Pemupukan benih sangat penting untuk memperoleh bibit yang sehat, tumbuh cepat dan subur. Pemindahan benih ini jangan sampai membuat polybag pecah. Adapun usia benih yang telah berumur 8 bulan dapat dipindahkan ke lahan. Tetapi umumnya benih ini dipindahkan ke lapangan pada umur 10 sampai dengan 14 bulan. Adapun teknik penanaman. Yang pertama, penentuan pola tanam. Adapun penentuan ini bisa dilakukan secara monokultur atau dengan tumpang sari. Jika memakai metode monokultur, sebaiknya dipilih penanaman kacang-kacangan sebagai tumbuhan penutup tanah. Dilakukan segera setelah persiapan lahan telah selesai. Sementara jika menggunakan metode tumpang sari, di antara tumbuhan kelapa sawit sebelum pohon sawit tersebut menghasilkan bisa ditanami tanaman lain seperti ubi kayu, jagung, atau padi. Pengajiran bertujuan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Yang ketiga, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini harus dibuat beberapa hari sebelum menanam. Keempat, cara penanaman. Umumnya penanaman akan dilakukan pada awal musim hujan, yakni setelah hujan turun dengan teratur. Sekarang saya akan menjelaskan cara pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Yang pertama, penyulaman. Tujuannya adalah untuk mengganti tumbuhan yang mati atau tumbuh kurang baik. Bibit yang digunakan harus seumur dengan pohon. Banyaknya sulaman sekitar 3 sampai dengan 5% setiap hektarnya. Cara penyulaman sama dengan cara menanam benih. Yang kedua, penanaman tanaman penutup tanah. Penanaman tumbuhan kacang-kacangan penutup tanah pada areal kelapa sawit sangat penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, mencegah erosi dan mempertahankan kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan gulma. Penanaman tanaman kacang-kacangan sebaiknya dilaksanakan segera setelah persiapan lahan selesai. Yang ketiga, membentuk piringan. Piringan di sekitar tanaman kelapa sawit harus tetap bersih. Oleh karena itu, tanah di sekitar pohon dengan jari-jari 1 sampai dengan 2 meter dari tanaman harus selalu bersih dan gulma yang tumbuh harus dibabat atau disemprot dengan bioherbisida. Yang keempat, pemangkasan daun. Tujuannya adalah untuk memperoleh pohon yang bersih dengan jumlah daun optimal dalam satu pohon serta memudahkan pemanenan. Yang kelima, pengendalian gulma. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya persaingan antara tanaman kelapa sawit dengan gulma dalam pemanfaatan unsur hara, air, dan cahaya. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Mari kita cegah dan deteksi sejak dini, sebab sebagian besar hama yang menyerang adalah golongan insekta atau serangga. Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman sawit umumnya disebabkan oleh jamur dan bakteri. Mungkin cuma sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan tentang cara penanaman kelapa sawit hingga proses panen. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi yang lain. Baiklah, saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.